Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang konsep dasar IPA untuk memenuhi tugas UTS. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Nama saya Hana Sylvia dengan NPM 2101031010. Saya mahasiswa IAIN Metro. Saya Nova Anggraini dengan NPM 2101031023. Dan saya Mardika Pratamasari dengan NPM 2101032018. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang biasanya digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia yang berat akan lebih mudah jika menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengungkit atau duas. Yang kedua, katrol. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang terakhir, roda berporos. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang menyerupai batang yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Dalam pengungkit atau tuas ada beberapa istilah. Yang pertama ada titik tumpu, kuasa, titik kuasa, beban, dan titik beban. Dari istilah tersebut, pengungkit atau tuas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama pengungkit golongan pertama, pengungkit golongan kedua, dan pengungkit golongan ketiga. Pengungkit golongan pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara kuasa dan titik beban. Contohnya apa? Contohnya adalah palu untuk mencabut paku, jungkat-jungkit, gunting, linggis, dan juga timbangan. Yang kedua ada pengungkit golongan kedua. Pengungkit golongan kedua adalah pengungkit yang bebannya berada di antara kuasa dan titik tumpu. Contohnya apa? Contohnya adalah alat untuk mengupas kemiri dan juga gerobak dorong. Dan yang terakhir ada pengungkit golongan ketiga. Pengungkit golongan ketiga adalah pengungkit yang titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan juga beban. Contohnya apa? Contohnya adalah pinset dan juga sekop. Selanjutnya pesawat sederhana yang kedua ada katrol. Katrol adalah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Katrol berguna untuk mengangkat benda atau menarik suatu beban. Katrol dapat mengubah arah gaya. Benda-benda yang berat dapat diangkat secara mudah dengan menggunakan katrol. Katrol sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang dipasang di tempat yang tetap, tidak dapat digeser dan dipindahkan. Tali yang dililitkan pada katrol, salah satu ujungnya diberi beban dan salah satu ujungnya ditarik kuasa ke bawah. Contoh dari katrol tetap ini adalah katrol yang biasanya digunakan pada sumur timah dan katrol yang biasanya digunakan untuk menaik turunkan bahan-bahan bangunan. Dan yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas disebut juga dengan katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang dikaitkan dengan tali yang tergantung dan katrol yang dapat berpindah-pindah tempat atau bergeser. Katrol bebas banyak digunakan untuk memindahkan peti kemas di dermaga dan mengangkat pisang-pisang yang biasanya terdapat pada PT Pisang Lampung. Keuntungan dari katrol bebas sendiri adalah gaya yang diperlukan lebih kecil daripada menggunakan katrol tetap, jadi kita akan lebih ringan. Dan yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Pada katrol majemuk terdapat 2 katrol yang masing-masing berfungsi sebagai katrol tetap dan katrol bergerak. Ada 2 katrol majemuk yang terdiri atas 2 blok katrol. Blok katrol adalah katrol yang dipasang berdampingan pada suatu poros. Katrol jenis ini banyak digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat.
Contoh dari katrol majemuk ada di samping ini. Selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang yang permukaannya miring yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam memindahkan benda. Contohnya, seperti ketika kita ingin memindahkan drum yang berat ke dalam mobil, akan lebih mudah jika kita menggunakan bidang miring. Yang terakhir yaitu roda berporos yang merupakan pesawat sederhana yang prinsip kerjanya seperti katrol. Roda berporos ini terdiri dari roda berbentuk silinder yang dihubungkan dengan sebuah poros. Lalu roda dan poros berputar secara bersama. Contohnya seperti roda motor, roda mobil, roda gerobak, roda sepeda, dan masih banyak lagi. Sekian video dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.